Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel MDM Alida bersama aku Alida. Teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan memenuhi janji aku yang di video yang sebelumnya, yang waktu di Bank BNI Singapura, pembukaan Bank BNI Singapura, yang video yang kemarin-kemarin itu aku ada bilang sekilas gimana sih cara memperpanjang paspor Indonesia di Singapura gitu ya. Ini sih teman-teman personal setiap orang itu kan beda-beda ya syaratnya ya. Kalau mungkin dari teman-teman yang dari pekerja Indonesia yang ada di Singapura, mungkin syaratnya beda dan saya kurang tahu juga kalau itu, tapi sedikit sama, ada kesamaan ya teman-teman ya. Kalau aku sendiri memperpanjang paspor di Singapura karena apa? Karena aku udah tinggal lama di sini, terus selama pandemik ini juga nggak bisa pulang ke Indonesia ya teman-teman ya, karena terkendala juga. Dan ya otomatis untuk perpanjang paspor saya pilih di Singapura gitu ya. Dan untuk caranya sendiri sebenarnya sudah ada di KBRI Singapura ya, di websitenya KBRI Singapura, di Kementerian Luar Negeri KBRI Singapura. Di situ ada teman-teman syaratnya. Tapi ini aku akan sharing pengalaman aku sendiri ya, sebagai warga negara Indonesia yang lagi di Singapura. Jadi keberadaan aku itu udah lama, paspornya itu udah mau habis gitu ya, dan saya perpanjang di Singapura. Jadi pertama kali saya tuh pertamanya lihat website dulu, terus syaratnya seperti apa gitu ya, syaratnya apa aja gitu ya. Terus saya lihat di situ kan harus buat appointment ya teman-teman ya, buat appointment, terus isi Perdim 14 teman-teman ya, kalau nggak salah Perdim berapa gitu ya, formulir Indonesia imigrasi itu, pokoknya Perdim itu harus, formulir itu harus diisi pertama. Kemudian syarat-syaratnya, kalau saya sendiri syaratnya itu ada banyak banget, ada 10 kurang lebih di email kepada saya itu harus membeli ini dengan surat surat kuasa dan surat pernyataan gitu ya, ada surat pernyataan gitu ya. Pokoknya ada 10 syarat, 10 syarat ya, 10 syarat berkas, 10 berkas ya, 10 dokumen yang harus saya bawa ke KBRI Singapura waktu itu. Nanti listnya akan saya tulis ya di sini teman-teman, karena waktu itu ada emailnya juga ke saya waktu saya mau buat appointment, disuruh datang itu suruh bawa ini, ada kurang lebih ada 11 atau 10 dokumen yang harus saya bawa, jadi saya lengkapin gitu. Kenapa kok banyak banget gitu kan? Ya mungkin karena berbeda gitu teman-teman ya. Kalau saya bukan dari yang punya majikan di sini, saya nggak kerja di sini, saya hanya dengan suami aja gitu ya. Jadi saya urus ke KBRI itu syaratnya jadi sedikit berbeda dengan para pekerja yang dari Indonesia atau para TKI yang ada di Singapura. Jadi syaratnya sedikit berbeda kalau untuk saya. Jadi waktu itu saya udah isi perdimnya, syaratnya sudah ada. Nanti teman-teman lihat syaratnya di sini ya, untuk aku sendiri nih sebagai warga negara Indonesia yang di Singapura, yang nikah dengan warga negara Singapura itu ya. Jadi saya isi dan saya bawa syarat-syaratnya itu ya. Kemudian di hari appointment saya datang ke sana. Terus di sana itu pengalaman saya waktu buat perpanjang paspor di Singapura. Jadi ngantri dulu nih, ngantri ya, biasa ngantri sekitar jam jam pagi ya, jam 9 sampai jam 10 kan udah ada jamnya ya. Disuruh datangnya hari apa, jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Udah gitu saya ngantri nih, ngantri kemudian langsung masuk ke counter yang sebelah luar itu, dekat security, get in security, masuk situ. Terus dilihat syarat-syaratnya udah lengkap, terus diperiksa nomor apa, kan waktu COVID ya diperiksa dulu ya, yang udah vaksin gitu diperiksa, terus dapat nomor, terus masuk ke masuk kayak ke ruangan ruangan yang tempat pengajuan berkas-berkas gitu ya, pengajuan berkas-berkas. Udah gitu pengajuan berkas-berkas, udah tunggu nomor dipanggil. Pas nomor panggilan aku ya serahin aja dokumennya gitu ya, diperiksa semuanya gitu ya, udah lengkap. Udah nanti dikasih appointment lagi nih. Oke, nanti diambil paspornya beberapa hari kemudian lah gitu ya. Waktu itu aku hari Jumat datangnya, kemudian hari Rabu minggu depannya
disuruh datang untuk collect pasportnya. Jadi kalau saya suruh collect datang ya, datang. Jadi nggak di itu ya, nggak apa namanya, nggak di lewat kantor pos gitu, nggak lewat Singpos, nggak pakai smart pack gitu, nggak pakai amplop yang kita serahin ke kantor BNI. Jadi hanya datang aja untuk ngambil pasportnya. Udah gitu kan, udah nanti datang, pas datang kita siapin aplikasi PayNow. Aplikasi PayNow itu kayak internet banking ya, internet banking yang ada di Singapura namanya PayNow, dan bayarnya itu online, nggak ada cash. Jadi bayar ya, foto, waktu itu foto dulu pas hari Rabunya itu, pas waktu pengambilan paspor itu foto dulu, terus sidik jari, udah gitu bayar gitu ya, payment. Waktu itu hari itu juga ya teman-teman, aku bayar jadi $35. Ya udah selesai, jadi bawa paspor pulang. Udah bayar, udah datang lagi, bawa paspor pulang. Hari Rabunya ya, hari Rabu datang lagi. Udah gitu aja sih sebenarnya. Aku sih udah nyerahin berkas, terus sidik jari sama foto, bayar gitu ya. Udah bayar, datang lagi gitu hari Rabu gitu. Pokoknya segitulah pokoknya teman-teman ya. Pokoknya sidik jari, foto, bayar, udah tinggal ngambil paspor gitu. Gampang banget ya teman-teman. Tapi kalau aku sendiri pasportnya itu ya yang 36 lembar, dan yang 36 lembar ya 36 lembar sih, cuman itu kan internasional Indonesia yang 36 lembar sama 26 lembar ya kan, ada dua aja kan, ada dua tipe aja kan teman-teman ya. Aku yang 36 halaman gitu ya, yang 36 halaman. Udah selesai. Oke ya teman-teman, kalau ke sana bawa pena ya, bawa pena, takutnya nanti isi-isi formulir atau gimana, nanti teman-teman kalau misalkan ada yang kurang-kurang teman-teman isi sendiri, jadi bawa pena. Terus ke sana itu pakai sepatu ketutup gitu ya, pakai pakaian yang sopan, pakai alas kakinya ketutup gitu ya, jangan pakai seksi-seksi, pakai apa-apa gitu, jangan ya, datangnya kayak formal gitu ya teman-teman ya. Kadang-kadang seksi juga bisa dibilang formal, maksudnya itu pakai celana panjang atau rok di bawah lutut ya teman-teman ya, pakaiannya yang sopan gitu ya. Terus dulu pernah pengalaman sih waktu kami ngurus surat-surat nikah gitu kan, suami pakai celana pendek tuh kan. Kalau cowok-cowok Singapura kan abang-abangnya pakai celana pendek tuh, mau masuk ke KBRI suami aku ya teman-teman, dan akhirnya kan nggak boleh masuk, tapi harus masuk gitu ya ke kantornya. Akhirnya apa teman-teman, akhirnya disuruh pakai celana taekwondo yang ada di sana itu kan. Ada kebetulan mungkin ada celana taekwondo siapa nggak tahu, terus dikasih ke suami, pakai ini aja pak, dibilang gitu kan. Ya udah akhirnya dipakai sama suami dobelan gitu ya kan, celana taekwondo dia pakai, dan akhirnya bisa masuk gitu. Karena kita lagi penting ngurus surat-surat nikah gitu kan, dulu waktu 10 tahun yang lalu lah itu pengalaman. Ya sama sih kayak ke kantor Indonesia, suami aku kan kadang pakai celana pendek gitu teman-teman ya. Dan kalau udah tahu sekali ya udah gitu kan, harusnya pakai celana panjang gitu kan. Kirain di KBRI Singapura bisa gitu pakai celana pendek karena kan di Singapura gitu kan. Ya akhirnya nggak boleh juga sama. Harus pakai celana panjang, kalau enggak nanti dikasih sarung nanti. Suruh dipakai di sana. Ya itu aja teman-teman ya. Teman-teman nggak usah takut-takut, kalau ada yang mau ditanya silahkan tanya di komentar ya. Nanti ke aku tanya aja, nggak apa-apa, nanti satu persatu insya Allah aku jawab gitu ya teman-teman ya. Itu aja sih sharing dari aku. Assalamualaikum untuk semuanya, semoga sehat selalu. Udah sampai sini aja dulu ya, capek soalnya. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.